Baik, teman-teman sudah 8.30, jadi sudah waktunya kita untuk memulai kuliah kita ya. Pada minggu lalu kita sudah membahas banyak hal mengenai arsitektur candi. Dan kita sudah lihat bahwa ada hal yang menarik dari arsitektur candi ini, bahwa setelah tahun-tahun abad ke-10 kemari itu perkembangan banyak terjadi di Jawa Timur. Nah, candi-candi di Jawa Timur bermunculan gitu ya. Dan ada satu perbedaan yang mencolok dibandingkan dengan Candi Jawa Tengah, bahwa Candi Jawa Timur ini banyak menggunakan material batu bata merah gitu ya. Jadi seperti yang fenomenal di Trowulan adalah yang Candi Tikus yang teman-teman lihat di layar ini adalah sebuah bekas pemandian kerajaan ya. Nah, ini dulu banyak airnya gitu. Nah, tapi sekarang tidak lagi dipergunakan untuk pemandian, jadi dia terlihat kering. Nah, tapi teman-teman lihat bahwa dengan adanya bahan dari bata ini, itu sudah memperlihatkan bahwa pada saat itu sudah memasuki era industri gitu ya, karena material bata ini kan dikerjakan di dalam tanda kutip pabrik begitu ya. Jadi bukan seperti batu yang digali kemudian dibentuk, tapi ini adalah batu buatan yang dikerjakan di pabrik. Jadi kita bisa lihat bahwa setelah era tahun-tahun tersebut ya, abad ke-10 kemari itu banyak sekali muncul ya candi-candi yang didukung oleh satu peradaban yang sudah sangat maju gitu. Nah, ini candinya seperti ini ya. Nah, kita akan lihat nanti living space seperti apa. Jadi rumahnya itu bagaimana? Kalau rumah kan selalu akan jadi pertanyaan ya, karena rumah biasanya tidak dikerjakan uh, dengan material yang sama durable-nya dengan candi gitu. Jadi mungkin sisa-sisanya tidak banyak bisa dilihat, kecuali beberapa bagian yang di restorasi begitu ya. Nah, kita akan bahas itu pada kuliah kita di hari ini. Oke, ya. Nah, kita masuk di inti kuliah kita, ya. Nah, ini mundur sedikit, ya. Setelah era modern itu disebutkan bahwa di daerah Jawa itu ada beberapa daerah, ya, subregio gitu ya, yang punya kebudayaan yang cukup tinggi gitu ya, dikenal dengan daerah-daerah kejawen. Nah, daerah-daerah tersebut adalah seperti Banyumas, Kedu, lalu kemudian kalau di uh, Yogyakarta, di Jawa yang paling dikenal adalah Yogyakarta, uh, Surakarta gitu ya, Jogja, Solo, itu memang daerah-daerah kebudayaan yang sampai hari ini juga masih diakui keberadaannya gitu ya. Kemudian Madiun, Malang, dan Kediri. Nah, jadi daerah-daerah tersebut adalah daerah-daerah yang cukup menonjol gitu ya kebudayaannya. Nah, kalau kita mau lihat sebentar, ini kayaknya ada yang baru bergabung ya. Oke, betul. Nah, kalau kita balik lagi, ketika kita mencoba untuk menelusuri gitu ya, bagaimana bentuk-bentuk dari arsitektur di masa silam, maka ada banyak bahan yang bisa didapat dari relief-relief di percandian. Ya, jadi makanya saya selalu bilang kalau teman-teman pergi ke candi itu nggak hanya foto-foto selfie kayak begitu ya, tapi juga harus lebih baik kita memenuhi memori kamera kita itu dengan foto-foto relief-relief yang ada di candi tersebut ya. Nah, ini menarik karena di candi-candi Jawa Timur ya,
Nah ini balik lagi membahas tentang candi. Di candi-candi di Jawa Timur itu relief-reliefnya banyak sekali yang menggambarkan mengenai kehidupan keseharian, termasuk arsitektur ya, kehidupan keseharian dari masyarakatnya. Ini agak berbeda dengan candi-candi di Jawa Tengah, ya, yang sedikit lebih banyak menaruh perhatian kepada kisah-kisah mitologi, gitu. Ya, kalau di Candi Jawa Timur ya cerita tentang bagaimana pemuridan gitu ya, bagaimana sekolah, bagaimana kehidupan di kota, bagaimana kehidupan agraris di desa, ya, urban di daerah kota kayak gitu itu kelihatan kalau di Candi-Candi Jawa Timur. Jadi tidak ada ruginya kalau kita ke Candi Jawa Timur itu terus kemudian mengambil foto-foto ya, karena seperti teman-teman lihat di layar ini gitu ya. Ini banyak sekali informasi yang bisa dikumpulkan gitu ya. Bisa dikumpulkan dari apa yang terlihat di Candi di Jawa Timur. Nah, jadi misalnya seperti ini ya, seperti ini. Nah, relief yang saya tunjukkan ini memperlihatkan tampak depan gitu ya dari bangunan yang ada. Ya, ini ada yang tampak samping sehingga keduanya bisa direkonstruksi seperti itu ya. Nah, kalau teman-teman lihat bangunan di zaman kerajaan sekitaran masa Majapahit itu dia berpola panggung gitu ya, untuk lokasi-lokasi yang ada risiko kelembapan ya. Nah, ini kan menarik bahwa kita sudah pernah membahas ini di arsitektur Sunda juga gitu ya. Dan di arsitektur agraris juga bagaimana arsitektur itu adaptif terhadap lingkungannya. Kalau lingkungannya ada risiko basah, lembab kayak gitu, dia kemudian membuatkan panggung. Ada panggung yang sekedar untuk menaikkan beberapa sentimeter gitu ya, tapi ada panggung yang kemudian juga cukup tinggi untuk dijadikan living space di bagian bawahnya. Untuk kandang ternak lah, untuk ibu-ibu melakukan aktivitas domestik. Ya, nah kemudian ada juga yang menempel di tanah, gitu ya. Ini menempel ini maksudnya adalah dia tetap diberikan kerenggangan gitu ya, meskipun dia tidak besar. Ini untuk lokasi-lokasi yang cenderung aman dari kelembapan. Nah, yang tidak bisa dipungkiri juga adalah ini ya, atapnya tinggi untuk mengantisipasi panas matahari. Kalau kita lihat di sini, ya oke. Ya, kalau teman-teman perhatikan, dalam anatomi tampak, ini 50% lebih dikuasai oleh bagian atap, ya kan? Ingat pelajaran kita pada minggu-minggu yang lalu tentang arsitektur perahu kan? Nah, ini adalah pengejawantahan salah satunya ya, warisan dari arsitektur perahu bahwa atap itu memegang satu posisi yang cukup tinggi di dalam arsitektur uh, rumah tinggal kayak gitu ya, untuk mengantisipasi panas. Dan juga teman-teman perhatikan ya, banyak di antara bangunan yang bersifat terbuka dan bersahabat dengan iklim tropis. Ya, ini teman-teman bisa lihat sampai ke daerah Bali juga sampai hari ini seperti itu, ya. Tempatnya panas sehingga banyak dibuat bangunan yang modelnya seperti wantilan begitu ya. Jadi dinding-dindingnya itu terbuka. Kalaupun dindingnya tertutup, dindingnya itu bisa bernafas. Jadi dinding bernafas itu kayak uh, yang materialnya dari gedek gitu ya, anyaman bambu gitu. Sampai hari ini rumah-rumah masih seperti itu kan, ya. Bahkan rumah modern, rumah saya seperti itu. Ada beberapa bagian di lantai 2, bukan beberapa bagian, seluruh lantai 2 dinding rumah saya pakai anyaman bambu gitu ya. Kalau di lantai dasar sebenarnya bisa juga, cuman keluarga takut gitu loh. Nanti ada yang datang ya pas kita lagi nggak di rumah, ada yang datang bawa cutter, terus di cutter dindingnya bisa langsung masuk gitu ya. Oke, nah ini ada yang mau datang bergabung bentar ya. Oke,
Nah, yang baru bergabung tuh Anda telat 10 menit. Ya, kita lanjutkan. Nah, ada beberapa penelitian mengenai kota-kota di masa silam, ya. Nah, ini adalah penelitian yang paling banyak dilakukan, yang masif banget. Itu adalah penelitian mengenai arsitektur dari kota Trowulan, ya. Ini rekonstruksi dari eh, kota Trowulan, ibu kota Majapahit yang dibuat oleh pemerintah Indonesia pada sekitaran tahun 1980-an gitu ya. Nah, teman-teman perhatikan betapa hebatnya perancangan kota ini. Kotanya di grid ya. Kotanya itu di grid, teman-teman. Ya, jadi kelihatan sekali bagaimana pola modern itu diterapkan pada kota klasik seperti ini. Kalau teman-teman lihat perhatikan seperti ini, kota yang di grid pada masa modern itu cuman bisa dihitung dengan jari ya. Yang terkenal sekali adalah New York. Jadi bayangkan New York itu dibuat di uh, ya awal-awal ya beberapa ratus tahun yang lalu gitu ya. Sementara ini sudah sangat-sangat tua. Kota ini dirancang dengan cara grid dan teman-teman perhatikan gridnya itu sangat presisi. Coba lihat kotak-kotaknya itu, ya. Kotak-kotaknya itu sangat-sangat presisi. Lalu kemudian zoning-zoningnya ditetapkan dengan cara yang sedemikian hingga, ya, hubungan-hubungan ruang-ruang kotanya itu sangat-sangat baik, ya, untuk mengadopsi berbagai aktivitas yang terjadi di sini. Luar biasa ya. Ini benar-benar kayak di garis dari atas kan, kayak pakai penggaris aja kita bikinnya. Nah, sementara kalau sekarang kita mungkin bisa meminta bantuan dari pencitraan satelit ya dengan piranti lunak yang sudah banyak tersedia. Tapi ini kan tahun tahun 1300-an, 1400-an teman-teman ya. Jadi sekitar sudah lewat 500-600 tahun yang lalu. Jadi teman-teman bisa bayangkan bagaimana para pendahulu kita di Majapahit itu begitu ciamiknya di dalam membuat desain kota gitu ya. Teknologinya sangat-sangat luar biasa sehingga banyak orang yang menelitinya menjadi tercengang ya, kok bisa seperti itu. Nah, kita lihat ya kehidupan di Majapahit adalah seperti ini, teman-teman. Ya, ini adalah bagaimana seniman gitu ya menyampaikan betapa luar biasanya kehidupan di Majapahit pada masa-masa tersebut ya. Kita lihat kotanya sudah sangat komprehensif. Teman-teman lihat itu ada kanal-kanal gitu ya. Nih, ada kanal di sini yang beberapa di antaranya itu memiliki kedalaman sampai dengan 4 meter, teman-teman. Lalu kemudian luas atau lebarnya itu bisa mencapai puluhan meter. Nah, teman-teman bisa bayangkan pengairan air yang seperti itu adalah ciri dari sebuah kota, sebuah kehidupan mengurban yang sangat-sangat maju. Jadi bayangkan arsitekturnya sudah seperti yang kita kenal hari-hari ini gitu ya. Kalau teman-teman lihat kota dengan kanal-kanal seperti itu, teringat apa coba? Mungkin Amsterdam atau Venesia atau apa gitu ya. Nah, artinya apa? Artinya di sini nggak ada mati air ledeng kayak gitu ya. Kayak di Bandung ini kita beberapa daerah mesti tunggu sampai dini hari baru air ledengnya ngocor gitu. Nah, ini pengairannya itu sampai dengan bikin kanal yang dalamnya 4 meter. Ya, kemudian di ada danau kota gitu ya untuk mengontrol dari pengairan ini ya kayak
kalau kota modern udah kayak Polder Tawang di Semarang gitu ya, atau Danau Ho Kim di Hanoi di ibu kota Vietnam di utara gitu ya. Nah, itu kan sesuatu banget gitu. Teman-teman juga bisa melihat ini pola perumahannya ya. Jadi perumahannya itu rumahnya bagus dan kecil-kecil. Ya, isi dari rumahnya itu adalah tempat untuk beristirahat atau tidur. Aktivitas lainnya dilakukan di luar ruangan. Jadi orientasinya tuh bukan kayak rumah kita gitu ya. Rumah kita ini kan ada ruang tamu, ruang keluarga, ruang tidur, ruang perpustakaan, ruang dapur, semua di dalam blok rumah. Nah, rumah-rumah Majapahit lebih mirip rumah compound seperti di Bali, ya. Jadi untuk orang Bali kan kayak gitu ya. Jadi kalau tidur di dalam rumah, tapi kemudian sisanya dilakukan di luar rumah, ya seperti ini. Ya, rumahnya kecil saja, lalu kemudian ada pagar dinding gitu ya yang membatasi dengan area luar. Lalu ada dapurnya, ada sumur, lalu kemudian aktivitas, lihat teman-teman, ya, aktivitas adalah di luar ruangan. Ada ternak, ada aktivitas pelihara hewan, anak main, ya, di sini. Terus kemudian ibu, ya, memasak. Lalu kemudian ini ada balai gitu ya, disebutnya seperti pendopo pavilion terbuka gitu untuk orang tua gitu ya ikut duduk di situ ya, atau seluruh keluarga kalau mau beranjang sana tuh seperti ini. Lalu kemudian ada celengan. Artinya apa? Artinya orang zaman itu sudah gemar menabung, teman-teman. Nggak kayak kita di sini gitu ya. Hidupnya boros, jarang nabung. Nah, orang zaman dulu udah tahu menabung. Ya, jadi kalau kita mau baca di sini, ini ekonomi Majapahit itu sudah makmur karena majunya pertanian lembah Sungai Berantas serta dikuasainya jalur perdagangan rempah-rempah Maluku. Ekonomi Majapahit ya menjadi semakin kompleks sehingga memerlukan pecahan uang receh untuk aktivitas ekonomi mikro di pasar ya. Karena kebutuhan itu sejak 1300 Majapahit mengimpor banyak uang kepeng perunggu dari Cina. Masyarakat Majapahit suka nabung tuh, lihat. Ya, peninggalan menarik adalah celengan babi yang namanya juga celengan, ya pasti babi. Celengan babi yang mungkin merupakan asal-usul istilah celengan karena celeng berarti babi hutan. Ini celengan peninggalan Majapahit ya, koleksi dari Museum Nasional. Lalu kemudian ya ini ada beberapa relief tentang permukiman Majapahit yang bisa kalian pelajari kalau misalkan nanti jalan-jalan ke Museum Nasional di Jakarta. Ya. Oke, nah kira-kira itu ya. Lalu kemudian kalau kita lihat rumahnya, nah rumahnya ini ada mock up-nya teman-teman kalau mau ke Museum Trowulan nanti kalian bisa ke sana sendiri gitu ya. Ada rumah yang dibuat 1:1. Itu disebut sebagai rumah Majapahit. Ini fondasinya dari batu bata merah kayak gitu ya. Terus kemudian dindingnya dari bilik. Ini kearifan lokal teman-teman karena saya agak sulit menggambarkannya. Kamu harus tinggal sendiri di rumah yang apa dindingnya bilik kayak gitu ya. Nah, kalau di rumah saya itu kamar anak saya yang sulung, yang bungsu juga ding, itu adalah menggunakan dinding bilik gitu ya, sehingga di dalam rumah ya serasa di luar gitu loh. Ya, jadi kalau tidur malam itu harus pakai selimut yang tebal karena Bandung kan cukup dingin ya. Kalau Majapahit itu hangat gitu loh. Ya, jadi orang zaman dulu nggak butuh AC seperti rumah-rumah kalian hari-hari ini. Oke ya. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, tapi begini teman-teman, ada satu yang kemudian mendebat dari penemuan-penemuan arkeologi ini gitu ya. Jadi ada pihak-pihak yang mengatakan bahwa nggak mungkin rumah Majapahit itu sesederhana ini. Itu kan adalah negara maju,
negara yang menguasai Asia Tenggara, masa iya penduduknya tinggal di rumah sekecil itu, gitu ya. Ada yang bilang bahwa kemungkinan peninggalan, karena ini kan peninggalannya yang ditemukan hanya pondasinya, lalu ini kemudian direkonstruksi sesuai dengan gambar yang dari relief-relief tadi itu ya. Nah, ada yang bilang bahwa ini kemungkinan bukan rumah, tapi hanya part of kandang ternak kayak begitu ya. Oke, ya kita terima saja ada masukan-masukan seperti itu gitu ya. Tapi memang yang kemudian resmi diterima gitu ya, ya museum berbicara seperti ini gitu. Kita coba ikuti apa yang sudah digariskan oleh teman-teman yang ada di mainstream pengetahuan kayak gitu ya. Oke, kita coba lanjut setelah ini. Nah, di ibu kota Trowulan itu ya dibuatkan kanal. Nah, teman-teman bisa lihat di sini gitu ya. Ada kanal-kanal yang sangat-sangat besar untuk menghimpun dan mengalirkan air gitu ya. Jadi ini kota yang penuh dengan kanal, teman-teman. Oke ya, luar biasa. Kanal-kanal tersebut dibuatnya manual. Jadi kamu bisa bayangkan, itu kanal yang gede-gede kayak begitu ya. Jadi lebarnya sampai puluhan meter, kemudian dalamnya sampai 4 meter, itu dibuatnya manual pakai cangkul dan ya linggis gitu ya. Nah, total kanal yang ditemukan ya, yang belum ditemukan kita nggak bicarakan nih. Yang udah ditemukan itu 18 kilometer. Ya, jadi, wah, 18 kilometer. Itu dari rumah saya ke kantor, lalu kemudian balik lagi. Segitu, ya. Rumah saya di Bawah Batu, ya, dekat dengan Paletehan, kantor saya di Dago. Jaraknya kalau dihitung di speedometer sepeda saya 9,8 kilometer. Ya, jadi kira-kira bolak-baliknya itu ya kanal-kanal di Majapahit di Trowulan ini segitu ya panjangnya. Luar biasa gitu. Sudah dibuatnya dengan cangkul serta linggis. Nah, materialnya adalah bata-bata yang disusun dengan tanpa spesi gitu ya. Tapi bisa kedap air. Waterproofingnya bagaimana itu? Oke, ini ada juga yang mau gabung nih. Tuh, ini udah telat banget ya. Lain kali jangan telat segini dong. Oke. Tuh, ada lagi. Bagus Darmawan. Oke ya, nah di bagian kanan atas ini adalah sketsa ilmuwan yang mencoba untuk menggambarkan mengenai kota Majapahit di masa kejayaannya, gitu ya. Kalau nggak salah, saya sudah kasihkan file artikel di jurnalnya itu ke teman-teman ya. Ada di grup, tinggal diunduh, kemudian dibaca. Saya pikir itu artikel yang bagus sekali, ya. Dan rugi kalau kalian nggak baca. Oke, nah kalau teman-teman perhatikan ya di bagian gambar kota ini ada rumah gitu ya. Terus kemudian ada di sini di istana kita bisa lihat gitu ya, ada rumah-rumah, lalu kemudian nih ya, ini rumah raja di sini, kemudian di sini ada candi Buddha gitu ya, menarik kan? Kalau teman-teman perhatikan ya, ini candi Buddha, ini perumahan Siwa malahan di sini, ini perumahan Buddha, berarti ada dua agama besar di situ ya.
Teman-teman bisa bayangkan ini lingkungan urban yang udah kayak urban modern gitu. Jadi ada Buddha, ada Hindu, ya. Dan ini eh, luar biasa. Karena apa? Karena artinya dia bukan hanya mengurban teman-teman, tapi sudah multikultur, multiras gitu ya. Dokumen-dokumen yang pernah saya baca bahkan ada yang menyebutkan bahwa ada beberapa kampung Kristen juga di Majapahit ini, di kota ini. Itu ya. Jadi kamu bisa bayangkan ini kota yang sangat-sangat multi etnik, multi agama, multi ras, segala macam ada di sini gitu. Ya, ini sudah bagian dari kota-kota urban modern lah. Kalau mau disejajarkan, ya, kota-kota Romawi itu kayak gini. Gitu loh. Jadi kita pernah ya punya kebudayaan yang eh, luar biasa dari sisi urban dan bisa disandingkan dengan kebudayaan-kebudayaan besar yang sudah dikenal oleh dunia kayak gitu. Luar biasa kan? Oke, kita lanjutkan. Nah, bagaimana dengan desa? Nah, desa sifatnya teritorial. Terdiri dari anak-anak desa yang disebut dukuh, dusun kayak gitu ya. Kalau di Bali ini disebutnya Banjar gitu. Nah, Bali itu kan juga warisan dari Majapahit gitu ya. Nanti kita cerita mengenai arsitektur Bali jauh lebih menarik lagi. Di dalam dukuh itu ada unit yang lebih kecil lagi yaitu rumah gitu ya, rumah dan pekarangannya. Oke, ya, rumah dan pekarangannya dipisahkan antar sesama oleh pagar ya. Tapi pagar itu sifatnya dari akses visualnya gitu nggak terlalu masif gitu ya. Nggak kayak arsitektur rumah Bali gitu. Jadi kadang-kadang pembatasnya itu hanya tumbuh-tumbuhan aja. Jadi sebagai sebuah unit terkecil, rumah itu menunjang kehidupan keluarga yang berdiam di dalamnya, sehingga kemudian ada sarana-sarana seperti lumbung. Ya, kita udah belajar di arsitektur agraris pada minggu-minggu kemarin gitu ya, ada lumbungnya dan ada sumur juga gitu ya. Nah, teman-teman yang menarik adalah silakan teman-teman perhatikan typical dari rumahnya. Apa yang mendominasi rumah tersebut? Ya, coba lihat di foto bawah. Apa yang mendominasi dia di situ? Kelihatan nggak? Bagian yang mendominasi adalah lagi-lagi atap kan? Kelihatan ya? Atapnya. Atapnya menguasai lebih dari 50%, 60% bukan mustahil 70 itu. Kalau kita tilik dari anatomi tampak, atapnya adalah sekitar 65-70% dari keseluruhan bagian tampak. Artinya apa? Artinya atap ini penting banget, ya. Selain sebagai penyampai pesan, gitu ya. Kan minggu depan kita akan lihat, ya, kita akan pelajari bagaimana atap itu menentukan status sosial orang. Gitu ya. Tapi di sini kita juga bisa lihat bahwa, ya, atap ini tropical banget. Ya, dia sebagai penyaring panas, ya, dia bikin air cushion di bagian atasnya, yang kemudian panas itu ngendon di sini gitu, nggak terus sampai ke ruang living space di bagian bawahnya. Ini beda dengan rumah-rumah zaman sekarang kan, air cushionnya hampir nggak ada, kecil sekali ya, atau ya kecil atau bahkan nggak ada gitu ya, sehingga rumah itu kemudian menjadi terlalu hangat sehingga kamu cenderung untuk pakai AC. Gitu. Ini siapa lagi nih yang baru bergabung nih? Farhan. Ini udah jam 9 ya. Jadi kayaknya Farhan ini yang terakhir deh. Yang berikut-berikutnya kita nggak izinkan masuk lagi. Nanti lihat rekamannya aja kali ya. Oke. Nah, itu tadi ya tentang arsitektur dari rumah-rumah Jawa ya di daerah pedesaan. Yang tadi sebelumnya kan yang di daerah urban ya, kita sudah dipesonakan oleh bagaimana kehidupan urban di Jawa masa kebudayaan Hindu ya. Terus kemudian sekarang kita lihat di desanya. Loh, desa ini menariknya apa?
Justru kita harus melihat desa ini sebagai satu entitas yang penting juga teman-teman. Karena apa? Karena desa ini kan adalah pembentuk dari lingkungan gitu ya. Ada desa dulu, baru kemudian desa-desa berkumpul, aktivitasnya saling membentuk network, lalu terkait, lalu kemudian meluas, 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 dia jadi kota. Kayak gitu ya. Antar dukuh yang tadi itu dihubungkan dengan jalan desa. Nah, jalan desanya tidak terlalu besar, tapi cukup fungsional. Dalam arti apa? Dalam arti bahwa dia benar-benar dibangun dari aktivitas. Kalau aktivitasnya hanya masyarakat yang travel dengan berjalan kaki atau pakai kuda, atau kemudian kuda yang menarik sebuah kereta gitu ya, dan kereta juga dimensinya nggak besar, jalan ini pas. Gitu. Jadi dihubungkan dengan jalan desa yang 2 meteran gitu ya. Lalu ada jajaran rumah-rumah warga yang menghadap ke jalan tersebut. Jadi jalan jadi pusat orientasi dari rumahnya gitu loh. Ya, dari hadapan rumah itu ke jalannya gitu ya. Nah, ini agak beda dengan misalnya nanti rumah-rumah yang dibangun di era pasca kebudayaan Hindu gitu ya, seperti kita lihat di Bali. Nah, nanti kita akan lihat bahwa di pasca kebudayaan Hindu Jawa itu rumah-rumah dibangun dengan orientasi ke arah gunung atau sesuatu yang disucikan, gitu ya. Kalau di sini ini dibangun ke arah jalan, jadi lebih kepada fungsionalitas, gitu kan. Ada fungsi balai desa juga, nih yang di atas ini ya. Ada fungsi balai desa yang di mana warga itu berkumpul setiap 35 hari sekali membicarakan berbagai hal di bawah pimpinan seorang kepala desa gitu ya. Nah, fungsi-fungsi yang lain nanti teman-teman bisa lihat aja. Ada pasar gitu ya yang ramai pada hari pasaran. Ada tanah pemakaman, ada di layer yang agak keluar biasanya itu pertanian dan perkebunan gitu ya. Tempat mencari nafkah bagi sebagian besar masyarakat desa. Jadi bagian terbesar dari masyarakat Jawa di desa itu menanam padi ya selain palawija. Ya, untuk suasananya ya kira-kira seperti yang di kanan itu ya. Itu jalan modern sebenarnya udah ada perkerasannya. Oke. Nah, kalau teman-teman lihat ini orang yang terkenal banget nih, ada foto di kanan itu ya. Itu adalah Clifford Geertz yang kita sering bicarakan, seorang antropolog, ahli sosial yang kemudian menjadi terkenal. Ya, dia menggolongkan masyarakat Jawa itu menjadi dikotomi santri dan abangan gitu ya. Golongan priayi dan wong cilik gitu. Kalau priayi itu kaum yang terpelajar pastinya ya. Wong cilik itu petani penggarap, buruh, pekerja kasar. Nah, juga ada golongan bendoro yaitu bangsawan keraton gitu ya. Secara religi, Pak Kodiran itu membagi masyarakat Jawa dalam golongan-golongan besar orang Kristen gitu ya, yang konsentrasinya kalau sekarang tuh ada di Solo, Jogja, dan Magelang. Ya, terus kemudian orang Islam santri dan abangan. Santri dan abangan ini kita udah bahas minggu kemarin ya, bahwa ini mengacu pada santri itu pada golongan yang taat menjalankan perintah-perintah agama yang sesuai dengan apa yang digariskan dalam bentuk agama itu versi orisinalnya gitu. Jadi mungkin di Timur Tengah apa yang praksisnya dilakukan kita lakukan juga di sini. Itu dilakukan oleh orang-orang santri menurut Clifford Geertz gitu ya. Jadi santri ini bukan hanya mengacu pada orang yang kemudian menuntut ilmu di pesantren gitu, nggak selalu itu gitu ya. Tapi juga yang melakukan ajaran agama dengan murni dan konsekuen. Nah, sementara yang disebut dengan abangan adalah yang percaya pada ajaran Islam gitu ya, atau
Tapi dia tidak secara utuh menjalankan ajaran agama itu karena banyak praksis-praksis dari agama leluhur yang masih dijalankan di dalam kehidupan kesehariannya. Penganut agama Kristen sering dipandang memiliki kemiripan dengan orang Abangan, yaitu tidak meninggalkan sama sekali kepercayaannya dari leluhur gitu ya. Ini disampaikan oleh Pak Arya Ronald. Nah, golongan ini banyak mempraktikkan juga sinkretisme gitu ya. Sinkretismenya dengan apa? Dengan ajaran-ajaran kejawen ya, yang merupakan warisan dari leluhur. Jadi struktur masyarakat Jawa tuh kayak gitu, teman-teman. Ngapain kita mempelajari bagian ini? Loh, itu penting ya. Kenapa? Karena ini juga nanti akan melahirkan arsitektur yang khas ya. Orang yang masih dipengaruhi oleh paham-paham leluhur kayak gitu ya, dia akan melakukan aktivitas-aktivitas khusus kan, yang berbeda dengan aktivitas keseharian ritual kayak kita gitu. Sehingga pada akhirnya dia akan juga melahirkan arsitektur rumah atau rumah ibadah yang khas juga gitu. Ini akan kita lihat ya pada minggu mendatang. Tapi kalau yang minggu sekarang kita lihat dulu background masyarakatnya. Nah, orang Jawa itu percaya bahwa hidup manusia di dunia itu sudah diatur dalam alam semesta gitu ya, sehingga timbul sikap hidup yang disebutnya nrimo gitu ya, menyerahkan diri sepenuhnya kepada takdir. Nah, seluruh hidup di dunia sudah ditentukan jalannya oleh yang kuasa gitu ya. Nah, oleh sebab itu terdapat saling keterkaitan antara laku seorang dengan yang lainnya. Bila seorang mengalami atau menimbulkan kesukaran, yang lain akan kena imbas. Jadi bertolak belakang dari konsep Nrimo. Nah, ini adalah orang yang berhasil meninggalkan hidup Nrimo itu lalu kemudian mengubah, gitu kan? Mengubah nasibnya, mengubah jati diri, ya. Dan apa yang didapatkan itu melalui ilmu kebatinan, melalui kesaktian gitu ya. Dari mana dapatnya? Dapatnya dengan cara ngelmu. Nah, ini. Ya, melalui bermacam-macam pantangan, latihan disiplin, kesukaran-kesukaran, ya. Sedikit yang mencapai taraf ini, lebih banyak sikap paternalistik di mana orang sulit berubah tanpa panduan dari yang kedudukannya lebih tinggi gitu. Jadi orang Jawa itu kalau bahasa modernnya itu ya dikatakan dia susah move on, susah move on. Jadi akhirnya secara arsitektur juga pada akhirnya lambat berubahnya, ya. Ini kan penting banget ya teman-teman. Ketika kita melihat suatu budaya, kita pada akhirnya bisa memahami arsitekturnya. Ada kritik ya dari Heinz Frick yang menulis disertasi doktoralnya di, saya lupa, di Eindhoven ya kalau nggak salah ya. Disampaikan di situ bahwa arsitektur Jawa itu sudah mati. Mati kenapa? Karena 200 tahun nggak ada perubahan kan. 200 tahun detailingnya begitu-begitu aja. Ya. Nah, ini salah satu yang mungkin di sisi lain dia merupakan kritik juga terhadap sikap Nrimo ini gitu ya. Jadi kalau sikapnya Nrimo untuk berubah, dia nggak bisa revolusioner, dia evolusioner, evolusi gitu, berubahnya pelan, sehingga bisa jadi 100-200 tahun itu nggak kerasa perubahannya, gitu ya. Saya pernah di Jepang kan, waktu itu saya udah pernah cerita ya, saya pernah disuguhi bagaimana orang Jepang itu berubah dengan cepat arsitekturnya ketika mereka menghadapi gempa ya, gempa di Kobe di 1995 itu yang meruntuhkan seluruh kota ya. Terus kemudian mereka membangun kembali, terjadi perubahan yang cukup signifikan di dalam arsitektur tradisionalnya. Nah, habis itu yang presentasi adalah teman-teman dari UGM. Dia presentasi tentang arsitektur Jawa pasca gempa Jogja tahun 2000
Saya agak lupa 2005 atau 2006, 2005 ya. Dan ternyata bangunan-bangunan di kota gede itu dibangun persis dengan sebelum gempa. Lalu orang Jepang pada nanya, loh Anda kok membangunnya tidak berubah? Jadi kalau ada gempa lagi gimana? Ya kalau ada gempa lagi ya pasti roboh lagi kan? Iya, kata orang Jawa, kata teman-teman dari UGM. Kalau ada gempa lagi seperti itu ya bangunannya roboh lagi. Tapi nanti kita bangun lagi. Bangunnya gimana? Dengan cara yang sama, ya. Dengan cara yang sama. Jadi ya itu gitu ya. Itu salah satu yang unik dari sikap Nrimo itu. Jadi ya kalau terjadi lagi ya kita terima aja. Terus kemudian kita perbaiki lagi. Ya. Kira-kira kayak Pak, begitu. punten Pak, pengen nanya. Sehingga, ya, kenapa? Pengen nanya Pak, boleh? Punten. Nanti aja, pas terakhir. Nanti ada sesi tanya jawab. Oh, ya udah Pak. Ya, oke ya. Simpan dulu pertanyaannya. Nih orang jawab tuh percaya pada dunia roh atau makhluk halus seperti tuyul, dedemit, lelembut gitu ya, yang bisa mendatangkan berbagai kesukaran. Dan untuk terbebas dari kesukaran-kesukaran itu, nah orang Jawa harus bisa dapat mempengaruhi alam. Nah ini tadi ya, dengan cara apa? Cara bertapa, berpuasa, berpantang. Nah, pengaruhnya ke arsitektur apa? Bertapa, selain dilakukan di tempat-tempat tertentu yang disebut angker, juga bisa dilakukan di rumah. Ya, bertapa ini jangan dibayangkan hal-hal yang selalu ada kaitannya dengan menuntut ilmu kesaktian gitu ya, seperti yang kita suka lihat di sinetron-sinetron laga begitu. Bertapa ini mendekatkan diri dengan pemilik alam gitu kan. Ini kan kepercayaan Jawa leluhur yang mulia banget gitu ya. Nah, sehingga nanti kita lihat nih minggu depan lah kita akan lihat gitu ya. Ada yang lebih detail kita membahasnya. Jadi di rumahnya orang Jawa itu ada tempat-tempat tertentu yang digunakan untuk menunjang ibadah gitu. Kelak di zaman Belanda ya, ketika Belanda menguasai Jawa, ibadah di luar itu dilarang gitu. Ada satu masa di mana orang nggak boleh bangun gereja, orang nggak boleh bangun masjid gitu ya. Nah, sehingga ibadah itu kembali ke dalam aktivitas di rumah. Ketika dia dibuatkan satu tempat khusus untuk beribadah, akhirnya muncul terminologi rumah ibadah, gitu, ya. Nah, sekarang kalau kalian udah berbicara mengenai rumah ibadah, gitu, itu suatu hal yang biasa. Tapi cikal bakalnya dulu seperti itu, ya. Nah, ini bukan mau membahas mengenai tuyul, gitu ya, meskipun pernah ada seminarnya ini tahun 85 gitu ya, acara seminar tuyul dan aktivitasnya pernah digelar. Nah dari situ, nah ini singkat aja sih, Ong Hokam waktu itu menganalisis mitos tuyul itu sebagai gejala yang timbul di lingkungan agraris. Balik lagi ke arsitektur juga gitu ya. Jadi arsitektur itu ada tanggung jawabnya juga di sisi itu gitu. Nah, fenomena ini ya dipakai ditimbulkan oleh sebagian masyarakat sebagai excuse gitu. Jadi mereka memandang bahwa ada ketidakadilan nih, ya. Kenapa ada orang yang lebih kaya dan kemudian memerintah yang lebih statusnya lebih di bawah, gitu. Dan memerintahnya mungkin agak-agak keterlaluan gitu ya, sehingga dikatakan bahwa oh orang-orang ini jadi kaya karena dibantu oleh kuasa-kuasa yang gelap gitu ya, seperti tuyul ini adalah salah satunya yang membantu kayak gitu. Kalau di dalam kaidah akademik modern gitu kan, rasanya nggak ada yang membahas mengenai tuyul ya, kecuali ada satu rekan saya yang baru lulus dari ITB dan dalam disertasi doktornya itu dia memang meneliti mengenai perhantuan versi lokal gitu ya. Nah, mungkin tuyul ini salah satunya yang masuk di dalam penelitian juga. Kebudayaan Jawa itu ditunjang dengan kesenian yang khas gitu ya. Nah, kesenian ini kan kemudian melahirkan satu aktivitas
yang masif, lalu kemudian aktivitas ini harus diwadahi, muncul arsitekturnya gitu. Ini juga nanti akan kita pelajari pada minggu mendatang. Tapi sekarang kita lihat dulu aktivitas masyarakatnya. Oke, ya, dia diawali dari seni religius, tari-tari Jawa, ya, sudah banyak sekali dikenal di dunia, termasuk juga tarian Sunda gitu ya. Nah, tapi kalau dibanding dengan tarian mungkin Sunda atau tarian Bali gitu ya, tarian Jawa ini lebih lambat gitu. Jadi dia penghayatannya lebih tinggi, tapi dia lebih lambat. Kalau tari Bali relatif lebih lincah gitu ya. Nah, penarinya itu selalu menjejak di tanah, nggak lompat-lompat seperti balet di barat gitu ya. Nah, ini nanti pengaruhnya sama. Ini kesenian itu adalah sesuatu yang merupakan warisan dari aktivitas kehidupan di keseharian gitu. Sehingga filosofi yang diyakini di keseharian bahwa orang Jawa itu adalah jiwanya itu adalah jiwa yang membumi dan menjejak di tanah dan kemudian berpindah-pindah gitu loh, dengan cara dia tetap berada di atas permukaan tanah. Ini nanti kaitannya dengan arsitektur ada gitu ya. Jadi ketika membuat arsitekturnya itu strukturnya tidak membenam langsung ke dalam tanah. Dia diletakkan di atas sebuah batu ya, umpak gitu, dengan backup filosofinya bahwa ini rumah harus bisa berpindah-pindah karena dia hidup gitu loh. Bisa dipahami ya? Memang menarik di situ filosofinya. Kalau nanti kita membahas mengenai arsitektur Jawa, kita terus kemudian pindah rumah itu seringnya kalau kita kan memandangnya sebagai pindah rumah, ya kita pindah alamat gitu loh. Rumah yang satu kita tinggalkan, kita pindah ke rumah yang kedua. Kalau di Jawa dengan filosofi yang kayak tadi itu, pindah rumah itu seringnya juga adalah rumahnya yang pindah. Jadi digotong beramai-ramai rumahnya. Gitu ya. Nah, jadi you see, ada kaitannya juga dengan filosofi kehidupannya gitu ya. Pernah lihat orang pindah rumah? Saya pernah. Rumahnya digotong rame-rame orang sekampung gitu ya, ke lokasi yang lebih baik. Nah, wayang orang, adaptasi dari wayang kulit yang lebih dulu dikenal, ini muncul pada hari-hari itu. Ya, pada awalnya tarian Jawa berkembang dari pengaruh India dan Hindu, tapi semenjak abad 15, ya, mulai juga nih masuk pengaruh Islam ya, sehingga tari-tariannya kemudian berkembang dengan cara tersendiri gitu. Nah, ini kemudian juga mengubah arsitekturnya gitu ya. Nah, tarian dan wayang Jawa modern itu berkembang pesat di masa kolonial. Saat raja-raja Jawa itu bosen gitu ya, berjuang selama ratusan tahun, bosen perang gitu, lalu kemudian mereka mengalihkan perhatiannya pada seni sebagai pelipur lara gitu. Nah, seni ini ditunjukkan dengan cara sedemikian rupa sehingga kemudian bisa membangkitkan satu kebanggaan menjadi orang Jawa gitu ya. Kan mereka juga jauh gitu ya. Nah, di zaman Belanda kayak gitu. Seni tari dipergunakan untuk mempertahankan gambaran kebesaran kerajaan Jawa yang sepenuhnya berada di bawah kekuasaan Belanda. Makanya dibuat Taman Hiburan Sriwedari gitu ya, pertunjukan wayang orang setiap malam ya, dengan memungkinkan masyarakat Surakarta yang masih punya budaya Jawa yang mengalir di darahnya gitu ya, itu dapat mengidentifikasikan dirinya sebagai orang priayi gitu, orang yang punya pride gitu kan. Di Yogyakarta dibuat perkumpulan tari Krida Beksawi Rama ya, yang mementaskan tari-tari keraton pada masyarakat kebanyakan. Selama memerintah, ya, Sultan Hamengkubuwono VIII mementaskan 11 lakon wayang orang didukung 300 sampai 400 seniman. Lakonnya memakan waktu 3 sampai 4 hari dan digelar dari jam 6 pagi hingga jam 11 malam. Nah, kalian bisa bayangkan itu. Pementasan yang 3 sampai 4 hari, lalu setiap harinya tuh dari jam 6 sampai jam 23. Itu terus orangnya tuh ngapain tuh, kerjanya gimana gitu ya.
Ya, ini menariknya di situ ya. Jadi seni itu pada hari-hari itu ya kemudian begitu menguasai peradaban dan budayanya orang Jawa gitu ya. Jadi bahkan office hour aja mereka nonton wayang dari jam 6 sampai jam 11 malam. Jadi cuma tidur sebentar ya dari jam 11 malam nanti sampai jam 6 terus udah digelar lagi kayak gitu. Dan itu berhari-hari. Ya, kamu kan jadi bingung tuh terus kerjanya kapan? Nah, itu kan hebatnya orang agraris. Orang agraris itu bisa kayak gitu. Karena agraris itu bukan kantoran 9 to 5 kayak kita jadi arsitek kayak gitu ya. Agraris itu ya eh, masa tanam, oke, ya sibuk banget gitu ya. Tapi kemudian ada kekosongan menunggu masa panen kan. Nah, pada saat-saat ini eh, seni bisa ditingkatkan sedemikian rupa dan dia menjadi bagian dari kehidupan masyarakat itu. Nah, kalau udah jadi bagian dari aktivitas yang melibatkan bayangkan ini ya, ini senimannya aja ada 400 teman-teman ya. Jadi kalian bikin sekarang gini aja, pengaruhnya ke arsitektur kayak gimana untuk mementaskan suatu aktivitas seni yang penampilnya aja 400 orang kayak gitu. Bon Jovi konser atau Blackpink konser yang tampil kan cuma 3-4 orang gitu ya, 5 orang lah. Ya kru di belakang panggung ada berapa gitu. Tapi nggak akan sampai 100 orang kan, ya kan? Nah ini 400 loh. Jadi kamu bisa bayangkan nanti arsitekturnya gimana untuk menunjang yang kayak kayak gitu ya. Ya, ya tentu saja mungkin juga tidak akan sebesar eh, apa Live Aid Live Aid tahun 1985 ya yang ikonik dan fenomenal banget itu mungkin tidak akan sebesar itu gitu ya. Tapi untuk hari-hari awal abad ke-20 itu kan something banget gitu. Nah, kita sekarang lanjut ke bagaimana rumah-rumah di hari-hari itu ya. Kita balik lagi nih ke kebudayaan Hindu. Jadi di dekat-dekat era Majapahit. Di negara Kertagama itu ada tercantum teks yang di kiri layar ya. Ini menggambarkan mengenai bagaimana rumah-rumah pada hari-hari itu disebutnya teratur rapi semua perumahan sepanjang tepi benteng. Jadi ada bentengnya gitu kan. Timur tempat tinggal pemuka pendeta Siwah yang Brahma Raja, selatan Buddha Sangga dengan Rangkanadi sebagai pemuka, barat tempat para Arya, menteri dan sanak kadang Adi Raja. Nah, kayak gitulah kira-kira bunyinya gitu ya. Nah, ini kemudian dipergunakan oleh seniman untuk merekonstruksi kota-kota Majapahit seperti yang tadi teman-teman lihat di peta yang di slide-slide sebelumnya gitu ya. Kalau yang di layar ini, di screen kalian ini bukan bangunan peninggalan Majapahit gitu. Tapi ini adalah kampung-kampung di Jawa Timur ya, yang oleh pemerintah diberikan desain yang menyerupai rumah-rumah di kerajaan Majapahit dulu, lalu kemudian didanai gitu ya, didanai untuk dibuat seperti ini, lalu kemudian orang bisa datang dan tinggal merasakan bagaimana kehidupan yang mirip-mirip dengan kehidupan di zaman Majapahit dulu gitu ya, dengan membayar gitu kepada masyarakat setempat. Jadi ini untuk kepentingan pariwisata sebenarnya. Tapi ini bukan berarti bahwa ini adalah dibuat ngarang-ngarang kayak begitu. Ini memang menjadi bagian dari penelitian para arkeolog dan para antropolog ya, yang kemudian menyimpulkan, lalu kemudian dengan bantuan para arsitek merekonstruksi lagi kampung-kampung Majapahit di masa silam. Jadi nanti kalau teman-teman mau merasakan bagaimana suasananya hidup di Majapahit zaman dulu gitu ya, ayo ke sini ya. Nanti teman-teman bisa
lihat. Nah, rumah-rumahnya kira-kira mirip kayak gini di zaman Majapahit gitu ya. Mainly materialnya kan bata merah gitu ya, terus kemudian kayu. Nah, ini kemudian menyimpulkan juga bahwa untuk membangun bangunan-bangunan seperti ini pastinya dibutuhkan satu industri uh, batu bata yang sudah levelnya seperti level sekarang gitu loh, ya kan? Karena ini kan dibangunnya persis sama dengan cara yang sama pula kayak gitu. Kalau dia tidak punya apa industri material yang kelasnya seperti yang ada di zaman modern ini, tidak mungkin bangunan-bangunan seperti ini bisa diwujudkan. Dan memang secara tradisional orang-orang di sekitar situ ya membuat batu bata sudah bertahun-tahun ya, mungkin berabad-abad juga. Sekarang malah ada kekhawatiran gitu loh dari para petinggi negeri gitu ya, bahwa aktivitas pembuatan batu bata itu kemudian akan menghancurkan dari peninggalan-peninggalan yang sudah ada. Karena ada beberapa peninggalan kan sebenarnya yang belum ditemukan, yang masih terkubur di bawah tanah gitu ya. Kalau tanahnya itu kemudian dicangkuli dengan cara yang sembrono gitu, maka kalau ada sesuatu yang ada di bawahnya, ya sudah pasti rusak kayak gitu ya, dan tidak akan pernah ditemukan dalam keadaan utuh. Oke, ya, jadi ini adalah bagian terakhir dari slide kita. Ini ada yang kanan atas ini, kalian bisa lihat ini ada gerbang serupa dengan Candi Bentar di Bali gitu ya. Ini ada bangunan yang kira-kira mirip juga dengan Wantilan di Bali. Ya, kita nggak bisa memungkiri bahwa yang di Bali itu kan memang asalnya dari sini gitu. Jadi ketika peradaban Islam kemudian menggantikan peradaban Hindu di Pulau Jawa ya setelah era Kerajaan Demak, maka Hindu di Jawa ini kemudian flat ke Bali gitu ya, dan kemudian berkembang di sana. Lalu terjadi beberapa perubahan yang cukup signifikan dari arsitekturnya, tapi cikal bakalnya kan bisa kita lihat di situ. Di kiri bawah ini adalah suasana perdesaannya di sekitaran Majapahit versi seniman, dan yang kanan ini adalah bagian dari rumah-rumah Majapahit yang kemudian ya dikreasi ulang sesuai dengan konsep yang diramu oleh para arkeolog, antropolog, dan arsitek gitu. Nah, sampai di sini ya materi kita, dan saya mau kembali ke teman-teman dulu. Tadi siapa tuh yang ada pertanyaan? Nah, sekarang saatnya, silahkan aja. Mangga. Loh, tadi siapa yang mau nanya? Kok ngilang? Silakan, silakan. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Mas Fatur. Jadi gini, Pak, mau nanya. Kan tadi kata Bapak itu yang sudah dijelaskan bahwasanya arsitektur Jawa itu nggak berkembang ya Pak ya selama 200 tahun atau berapa tadi? Bukan saya yang ngomong, itu Heinz Frick yang ngomong. Ya, 200 tahun. Kenapa? Iya. Tapi kayak ini mah yang saya omongin sih kayak bukan canda gitu ya Pak ya. Yang sepengalaman saya kayak gitu tuh Pak. Tapi kadang orang Jawa itu bisa dilihat gitu pas saya pernah gitu. Itu mereka kadang punya cara tersendiri gitu tuh Pak, punya kayak desain sendiri gitu tuh. Terus dalam pengerjaannya juga semangatnya beda sama kayak gitu tuh. Ibaratkan kayak katamu Pak, kalau orang Jawa mah ada kopi, rokok, kuat, masalah ngebangun gitu mah gitu tuh. Jadi ya mungkin kayaknya gitu sih Pak, gitu doang.
itu Ya, kok Mas Fatur. sampai sekarang masih belum terpecahkan gitu Pak. Sampai sekarang masih belum terpecahkan kenapa belum berkembang-kembangnya gitu tuh. Masa iya belum ada kembangan sedikit pun gitu Pak dari Ya, masyarakat Jawa makasih. ini. Oke, oke. Mas Fatur, Ya, gini ya. atur nuhun, Pak. Jadi harus bisa dibedakan antara etos kerja ya dengan perkembangan detail dari sebuah bangunan atau arsitektur gitu. Orang Jawa sangat lihat dan sangat rajin bekerja gitu ya. Tapi yang dikatakan oleh Frick tadi itu ya bahwa detailingnya memang nggak ada perubahan. Jadi rumah Jawa, kalau teman-teman lihat rumah Jawa yang dibangun di tahun 1900 misalnya gitu ya, itu kan menggunakan materialnya apa? Materialnya kayu gitu kan. Terus kemudian dinding strukturnya material strukturnya kayu. Terus kemudian dindingnya adalah dinding gedek gitu ya. Sedikit menggunakan jendela, betul? Ya, sedikit menggunakan jendela, bukaan-bukaannya tidak banyak ya karena memang tidak dibutuhkan bukaan juga karena dindingnya memang dinding bernapas. Lalu kemudian bentuk atapnya coba perhatikan. Bentuk atapnya ya atap joglo itu adalah perkembangan dari atap yang awalnya itu kan atap yang mirip jengki, kebudayaan jengki dari Amerika itu loh ya. Tapi kemudian kita mengembangkannya menjadi paling tinggi sosial kemasyarakatan atap joglo yang seperti biasa di rumah-rumah bangsawan itu. Nah, tapi atap seperti itu sudah dipakai dari model seperti itu sudah muncul di tahun 1900-an. Lalu kemudian detailingnya, sistem sambungannya juga sama, gitu ya. Strukturnya sama, kayak gitu. Umpaknya seperti apa? Sama. Cara mengerjakannya seperti apa? Sama, gitu. Meskipun iya betul bahwa orang Jawa tuh rajin banget ya bahkan dikasih sumber daya yang sedikit aja, dikasih makan yang sedikit aja, dia bisa membangun kayak gitu. Dan bayangkan kalian, dia membangun itu dari reruntuhan gempa Jogja dan Kota Gede itu, ya berarti kan resourcesnya kurang banget kan? Tapi dengan cara itu dia bisa membangun lagi, bisa pulih lagi. Tapi pulihnya, ya, nah ini yang kita paparkan di Toyohashi dulu, di Kanazawa dulu, bahwa pulihnya seperti sedia kala gitu loh, persis sama. Jadi bahkan rumahnya tuh roboh, lalu kemudian diangkat lagi, diberdirikan lagi karena memang bisa begitu ya. Dia kan tidak tertanam ke dalam tanah gitu. Jadi diangkat lagi, diberdiriin lagi, dia tampil dengan sosok yang sama. Kalau gempa lagi gimana? Ya pasti roboh lagi. Tapi terus kemudian dibangun lagi dengan cara yang sama. Nggak misalnya kayak gini, wah supaya nggak roboh, kita isi kayak flying buttress di arsitektur Gothic gitu ya, nah, disanggah seperti itu ada penyanggahnya, nggak tuh, nggak ada seperti itu. Jadi pasca gempa Jogja 2005-2006 ya, itu rumahnya sama saja dengan rumah yang modelnya sama saja dengan rumah yang dibangun tahun 1900 gitu loh, Mas Fatur. Ya, jadi oke, orang Jawa itu bisa lihat sekali bekerja dengan cepat, rajin, kerja keras gitu ya. Tapi detailing tidak banyak berubah. Nah, itulah yang makanya ya disampaikan oleh Heinz Frick bahwa arsitekturnya itu mati banget, nggak ada perkembangannya sepanjang sekian ratus tahun terakhir ini. Nah, itu kemudian menimbulkan perdebatan, ya. Teman-teman di UGM gitu ya, di Undip di Jawa Tengah itu banyak yang tidak setuju dengan pernyataan tersebut. Ya, karena mestinya ada di detail yang kecil ada perubahan gitu ya. Ada perubahan sedikit-sedikit kecil-kecil yang kemudian tidak bisa disimpulkan begitu saja bahwa kebudayaan itu mati gitu. Tapi kan kriterianya Frick adalah adanya perubahan yang signifikan gitu loh. Kalau yang di Jepang signifikan banget, teman-teman.
Jadi arsitektur Jepang itu sebenarnya tidak mengenal sistem struktur yang bentuknya segitiga. Kayak di arsitektur yang kita anut selama ini kan. Jadi kalau sistem segitiga itu kan adalah sistem yang bentuk segitiga itu adalah bentuk yang paling kokoh. Selama jointnya nggak hancur, dia akan tetap segitiga. Beda dengan segi empat. Kalau segi empat dia bisa berubah jadi jajaran genjang kalau dapat gaya lateral ya. Nah, arsitektur Jepang itu banyak yang segi empat modelnya. Jadi ketika menghadapi lateral gempa, dia jadi terdeformasi dan gedungnya bisa sampai roboh. Setelah gempa Kobe 1995, waktu itu kita diajakin tuh, ya, kita diajakin tuh ngelihat meninjau arsitektur Jepang yang gaya baru, ya. Waktu itu kalau nggak salah ngajakinnya bukan cuma di Kobe waktu itu, di Wajima juga kita diliatin, sampai di tempat yang rural banget ya kayak Wajima. Wajima kan tidak seperti Nagoya dan Tokyo. Perubahannya signifikan dan ada bracing, teman-teman, bracing. Jadi bracing itu kan adalah kalau segi empat kayak begini ya, segi empat, lalu kemudian ada yang menyilang kayak begitu. Itu kan tidak dikenal di dalam arsitektur Jepang. Ada bracing loh. Sudah mah ada bracing, bracingnya metal. Itu rumah kayu, tapi ada bracing metal. Jadi dikunci dengan sistem sambungan yang modern gitu. Rumahnya tradisional, tapi detailingnya berubah. Filosofi berubah, gitu loh. Ya, nah itu yang tidak dilihat di dalam masyarakat Jawa ketika menghadapi bencana, lalu kemudian merekonstruksi lagi bangunannya, gitu loh. Bangunannya dibuat ya seperti yang dulu, gitu. Nanti roboh, ya roboh kalau memang gempanya sekuat itu, gitu ya. Tapi kan gempa kan tidak setiap hari. Ya, gempa kayak gitu nanti 50 tahun lagi gitu. Ah, itu gampang. 50 tahun lagi ya kalau roboh lagi kita bikin lagi kayak begini gitu loh. Ya. Jadi ikhlas, pasrah, nerimo gitu ya, memang dari alam. Alam jangan dilawan, udah diturutin aja. Tapi bikin rumah yang ketika roboh bangunnya lagi mudah gitu loh. Iya kan? Gedungnya itu nggak rusak loh, rumah Jawa itu kalau kena gempa nggak rusak. Cuman dia jatuh dari eh, apa? Jatuh dari umpaknya aja, di miring gitu ya. Atapnya jatuh ya, gitu. Udah berdiriin lagi, atapnya pasang kembali, lalu kemudian rumahnya ditegakkan kembali, gitu loh. Jadi ibaratnya gini, sama nih, rumah saya ini kayak gini juga. Kalau hujannya deras banget seperti semalam, itu bocor. Bocor, gitu ya. Rumahnya arsitek kok bocor. Tapi hujan kayak begitu, yang kayak semalam itu, setahun belum tentu sekali, gitu ya. Jadi apakah kemudian saya akan membongkar rumah ini gara-gara hujan lebat banget semalam, lalu kemudian atapnya bocor gitu? Enggak lah, enggak usah, udah ya. Nanti juga sebentar lagi musim panas gitu ya, nggak akan ada hujan juga ya, nggak akan bocor. Ya kan? Nanti kalau tahun depan eh, musim hujan lagi terus kemudian ada hujan deras lagi kayak gimana? Ya ya bocor. Ya sudah, sediain aja tampungan air tuh di bagian bawahnya gitu ya kan beres kayak gitu loh. Jangan-jangan saya juga bagian dari hidup yang nerimo gitu ya. Wah, Ya somehow. Oke, ya jadi kira-kira itu jawabannya. Nah, kalian ada pertanyaan lagi nggak? Yulia gimana Yul? Tadi Mas Fatur udah. Rizal Fauzan, ada pertanyaan nggak? Nggak, Mas Rizal ada pertanyaan nggak? Buku Pak. Mas Wawan Saifuddin. Ini Mas Wawan ini bukannya kelas B. Oke, kalau udah cukup ya,
nggak apa-apa, kita hidupkan kamera dulu, kita ambil gambar untuk Maaf, bukti kuliah. salah masuk. Nggak apa-apa Mas Wawan. Kirain ada Ayo masuk hidupin kelas kamera B. dulu. Yuk, hidupin kamera dulu, kita ambil foto ya. Ya ini Mas Jendi udah hidupin kamera. Ini mana yang lain nih? Saya juga kelas B, Pak. Cuman saya masuknya di setiap hari Sabtu aja, Pak. Iya, nggak apa-apa. Nanti, tapi pokoknya yang penting absennya jangan kacau. Hadir di sini boleh, absennya nanti yang hari tetap di absen kelas B ya. Oke, kita ambil gambar dulu. Satu, berikan senyum yang baik. 1, 2, bentar. Pada baru ngidupin nih. Iya, 1, 2, 3. Terima kasih teman-teman. Sampai jumpa pada minggu mendatang. Ya, nanti saya bagikan linknya untuk kuliah hari ini supaya kalian yang mungkin tadi masuk keluar bisa tetap punya bahan yang cukup ya untuk ke depannya. Terima kasih untuk semuanya. Saya mohon pamit undur diri. Salam sehat selalu dan tetap semangat. Terima kasih.